Terus ngeten nggih kula saking dalem gadah niat nerangno niki nggih. Mun niku kula niat. Kula kan sakniki dinten apa? Senin. Kula niku pun sekitar 3 tahun lebih mungkin. Langkung lah mungkin lebih. Niku nyari kitab-kitab sing nerangno fadhailus sujud. Sing utamanipun nggih kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu sarahipun kitab Ihya. Kula niku bolak-balik matur ngeten di mana-mana. Nak nyejarano wong saleh iku sing ngomong ya kudu wong saleh. Senajan to ngomong ora saleh iku ya kadang ana benere, tapi nak iso nyejarano wong saleh iku sing ngendikan nggih tiyang napa saleh. Misale contoh gampang ngeten nggih. Orang nyifati Rasulullah itu kalau orang-orang tertentu sing seneng pemerintahan, Nabi itu jadi presiden Medina. Sing seneng militer jadi Nabi itu panglima napa? Perang. Sing seneng dagang Nabi itu pedagang ulung cakap. Pokoknya kena riwayatnya Antonio Safi'i Nabi pedagang. Nggak nak sing ahli militer Nabi ku panglima terus. Nak sing politikus Nabi itu presiden Medina. Nggak nak sing tukang perjanjian Nabi itu yang bikin piagam. Dene wis woni sak uni-unine kabeh wong saleh ya niate apik insyaallah ya apik. Ya senajan to benere ya kadang pas, kadang nyerempet, kadang rontok, pokoke sementing husnudzon niate udah napa sae. Tapi saya pastikan dan ini mujma' alaih, saya ulang lagi. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi ya, saya pastikan dan ini mujma' alaih, enggak mungkin ulama menentang. Ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat nopo sajdah. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Somben, kowe iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat menteri apa ndak. Ukurane pangeran ku bathuk miku tau sujud ta ora. Sujude iku legal tak ilegal. Nganggo carane ulama, nganggo carane dhewe. Mergo sing ana ning Quran si mahum fi wujuhihim min athari sujud. Mulane kula suwun jenengan niku aja bangga mergo partai politik menang niku mboten. Itu ya variasi urip butuh kemenangan. Banggalah dengan apa sujud. Mulane kula niku bolak-balik matur. Saya seneng Habib saya itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena dzurriyyah Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantaukan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwanus Syafi'i, syairnya orang-orang soleh dulu. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nyifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi, misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi terus wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu ndak pernah nyanyi-nyanyi. Taronom itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya ndak pernah mengasiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu ngenang ajaran Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asik dengan apa? Sujud. Sekarang enggak, Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik, bagaimanapun kita juga agak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin mana itu yang orang Myanmar yang usir orang mana itu Rohingya. Karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir. Kita sudah harus syukur banyak partai politik Islam. Sing dadekno wong ngaji ra diusir, wong salat ra diusir. Kadang dadekno masjid disumbang duit sosial, bansos macam-macam lah. Bulet-bulet sithik tapi sementing aman, napa? Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga dengan yang namanya sujud itu harus bangga sampai diistilahkan apa laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu apa fi sholati wala ruku'i wala andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah saya ini ndak pernah menikmati sujud dan tidak pernah nikmati ruku. Jadi syarat saya sujud itu ora sekedar kowe metek anggota itu mboten, harus ada taronum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia mboten, tapi tarohum ruk'an sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Faham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Ya kok entuk wae dalil. Untuk kondi wae. Aku kadang ya gumun aku sing wong alim ora roh iku roh iku untuk kondi.
Aku yo kadang heran. Kadang takok aku wong. Niku kitab napa? Mbah Gus kula ya jare bar. Mergo aku kitabku ya sak boto-boto kok ora roh. Kono sing kitabe cilik kok roh. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir napa sujud. Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kowe nek iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang itu ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, ora di duwe utange akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senengnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae, seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Ini kan markai tenan. Markai tenan, entek oleh markai. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh, berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Mulane kula nu salat iku seneng makmum. Kula nak sujud itu nikmat tenan. Ya sujud itu wis ngene iki. Mulane kula nu yakin di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan itu dibukukan ulama-ulama dulu kayak tadi laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronnam tuh nyanyi-nyanyi kecil, maknanya ora sekedar ya tentu ndak nyanyi ngono wis dangdutan apa sujud boten, maksudnya itu menikmati. Taronnam itu kok ora iku sujud perucat gak jelas, masyaallah ya kok do urip. Kula niku heran. Itu tenang. Coba sekarang sampean lihat surat Fathah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa coba? Tarohum rukkaan sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukkaan, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa? Enggak apa-apa. Itu tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang. Semua porosnya demi napa sujud. Mulane surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari. Sekarang enggak. Umat Nabi ngomong fadhail sujud itu do pelo. Bu pelo bisu. Ngomong fadhail sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, iku neraka sing rawani iku walam takulin nar atharos sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana nak sujud? Nak cara fikih sujud itu kan sementing anggota pitu nempel. Gini ku napa al-jabhah wal yaden warukbaten wal qadamen. Berarti pitu kan batuk sitok, pira gen telapakan loro, dengkul loro, terus apa? Delamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Mbok ukurane nganti ngecap ora roh, pokoknya niku ukurane ku ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nak cara Kanjeng Nabi zaman Sugeng nak sujud nganti gitu anen. Kulo nu cek apal. Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi nak sujud, ya Allah, jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karuan ya. Wa basori wa mukhi sumsum saya, wa asbi sendi-sendi saya. Wa sya'ri rambut. Iku nunjukno nek iso ke sujud itu total. Mulane kula suwun iku pentingnya wong soleh disejarahno wong napa saleh.